Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir di siang hari ini pada hari Jumat yang insya Allah diberikan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali lagi bisa bertemu dengan saya Hauna Nuha selaku pembawa acara dari rangkaian susulan Geber UMKM. Jadi hari ini kita akan memulai susulan dari Geber UMKM, Mentor UMKM Program Series ke-1, Part ke-1 yang akan dibawakan oleh Bapak Zainal Arifin nanti. Hari ini akan dibawakan oleh beliau mengenai pemasaran produk melalui aplikasi WhatsApp. Nah, sebelum itu saya akan kembali menjelaskan bahwa acara hari ini itu untuk melengkapi kekurangan dari Geber yang telah dilakukan series kemarin sampai series ke-9 itu karena banyak yang belum ikut di series pertama dan kedua, maka akan dilakukan susulan. Susulannya diadakan mulai hari ini hingga tanggal 15 nanti. Ada 4 hari total, jadi harap diikuti untuk bisa mengambil sertifikat mentor yang valid nanti. Nah, untuk hari ini kita diberikan materi oleh Bapak Zainal. Nanti kita bisa dengarkan pemaparan dari beliau. Nah, sebelum itu kita kedatangan nih tamu guest speaker kita, Bapak Iim Rusyamsi selaku Ketua Umum OKOC Indonesia yang nanti bisa memberikan sepatah dua patah kata penyemangat dan juga motivasi. Namun sebelum itu, ini ada di antara kita telah hadir juga ya, yang kita rindukan, sama-sama kita rindukan untuk Coach Wulan selaku CEO dan Coach dari HR Academy, founder HR UMKM Naik Kelas dan juga penggagas Yespreneur yang alhamdulillah telah diangkat penyakitnya dan beliau bisa kembali hadir bersama dengan kita di sini. Kepada Coach Wulan bisa nih kita dengerin dulu sambutan singkat dari beliau. Kami persilakan. Halo. Dengar suara saya? Halo, Coach Wulan. Jelas, suaranya jelas. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat semua peserta yang sudah hadir di acara pengulangan ya, susulan untuk seri 1 dan seri 2, karena memang kita mulai efektif dari series 3. Nah, kemudian kita mengulang lagi untuk series 1 dan series 2 agar semua seriesnya lengkap gitu ya. Sebagai mentor SKS-nya harus lengkap gitu. Sebelumnya saya akan menyapa Ketua Umum OKOC Pak Iim Rusyamsi. Terima kasih sudah hadir bersama kita, memberikan semangat, memberikan motivasi nanti buat semua teman-teman mentor UMKM, Geber UMKM Program dari Kementerian Koperasi bekerja sama dengan HRA, OKOC, dan Yespreneur. Nah, teman-teman, ini Pak Ketuanya sendiri yang ikut mendukung kita, memberi semangat kita, memberi motivasi kita, sehingga nanti Bapak Ibu calon mentor ya semangat ya untuk mengikuti pelatihan ini supaya benar-benar menjadi pendamping UMKM yang handal. Karena memang di masa pandemi ini UMKM mulai ada yang survive, ada yang juga berguguran. Nah, inilah gunanya pendamping UMKM untuk semua teman-teman ya, khususnya yang nanti akan berkiprah di daerah untuk menjadi pendamping UMKM binaannya di daerah masing-masing, karena memang kita memerlukan pendamping UMKM ya. Pelatihan banyak tapi pendampingannya yang kurang, sehingga itulah kenapa kami menginisiasi untuk program Geber UMKM ini. Gunanya adalah ilmunya ini untuk di-sharingkan kepada semua teman-teman pelaku UMKM yang butuh bantuan pada usahanya, produknya, ataupun bagaimana nanti cara pemasarannya.
Nah, insya Allah Bapak Ibu akan menjadi pejuang ya, seperti yang pernah disampaikan. Bapak Ibu adalah pejuang kemerdekaan ya, kemerdekaan masa kini, tetapi ya bukan melawan penjajah, tetapi melawan kemiskinan, melawan pengangguran, dan melawan ketidakadilan. Maksudnya ketidakadilan ini adalah UMKM harus maju karena kita mempunyai banyak sekali SDM yang bagus, kita mempunyai sumber daya alam juga yang berlimpah, sehingga teman-teman para pendamping UMKM bisa nanti berkiprah dan mengamalkan ilmunya. Jadi tadi kalau saya lihat ada yang bertanya di grup mentor, nanti setelah itu kita turunnya bagaimana? Nah, nanti akan ada mekanisme pendampingan ya dari kita, dari HRA akan menyampaikan mekanisme pendampingan bagaimana khususnya untuk di daerah. Jadi memang kita harus bergerak di daerah ya, karena teman-teman di daerah pasti membutuhkan uluran dan bantuan tangan dari Bapak Ibu semua. Nah, saya yang di pusat maupun nanti bersama Ketua Pak Iim Rusyamsi akan membuka pintu selebar-lebarnya apabila Bapak Ibu memiliki masalah dalam masalah pendampingan. Insya Allah kita akan terus meng-coaching dan mentoring peran pendamping UMKM. Nah, insya Allah setelah pengulangan seri 1 dan 2 ini selesai, kita akan melakukan graduation. Ya, selamat buat Bapak Ibu yang selalu semangat untuk hadir pada pelatihan GBR UMKM ini khusus untuk mentorship program. Nah, alhamdulillah juga saya sudah kembali ya, sudah I'm back di acara ini. Berapa seri ya saya nggak ikut gitu ya, karena memang saya sakit ya, Pak Iim juga sempat sakit. Alhamdulillah kita berdua bisa melewatinya, dan saya juga ingin menyampaikan pesan buat semua teman-teman agar tetap menjaga kesehatan dan ikuti aturan dari pemerintah yang kita memang harus PPKM terlebih dahulu, khususnya di Jakarta ya, sehingga kita harus berpikir keras nih bagaimana nanti Anda sebagai pendamping untuk membantu teman-teman bagaimana supaya jualannya atau dagangannya atau pemasarannya bisa tetap berjalan di masa pandemi ini. Nah, demikian aja dari saya, tetap semangat, semoga nanti Pak Iim juga bisa memberikan motivasi yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih buat Pak Iim. Dan sekali lagi saya terima kasih buat semua tim yang bisa menyelenggarakan acara ini, khususnya buat para narsum yang hari ini adalah Pak Zain ya, yang luar biasa, tetap semangat, ingin selalu berbagi ilmunya. Terima kasih Hauna, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, motivasi dan juga penyemangat dari Coach Wulan tadi, dan saya kembali mengucapkan selamat datang kembali kepada Coach Wulan di acara rangkaian GBR ini. Nah, selanjutnya betul banget dari kata Coach Wulan tadi bahwa untuk para mentor yang nanti akan lulus diucapkan selamat, dan juga harap untuk bisa terus memberikan ilmunya ya, seperti contohnya hari ini Pak Zain akan memberikan materi, lalu Bapak Ibu akan mendapatkan materi tersebut, dan apabila telah menjadi mentor nanti silakan dibagikan lagi kepada para pengusaha UMKM yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, bisa disambungkan ya dengan kata-kata Coach Wulan tadi, ditambahkan dan juga diberikan kata-kata untuk penyemangat lagi, motivasi lagi kepada para Bapak Ibu yang masih semangat calon mentor untuk bisa lebih istiqomah ya untuk menempuh jalan menjadi mentor nanti. Nah, untuk itu kepada Bapak Iim Rusyamsi selaku Ketua Umum OKOC Indonesia, yang mana kami juga melakukan kerjasama ya dalam acara ini, bisa menyampaikan sambutannya, kata-kata motivasinya, dan juga penyemangatnya. Kepada Bapak Iim, kami persilahkan.
Ya, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua teman-teman. Ya, terima kasih pembawa acara ini luar biasa, Mbak. Dan juga Coach Wulan sudah memberikan kesempatan buat kita semua untuk saling silaturahmi di acara Geber UMKM, gerakan bersama UMKM, mentor UMKM dalam program bersama Kementerian Koperasi dan UMKM dan juga SR Academy. Sekali lagi saya mau tes suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak Im, bagus. Oh, ya. Bagus ya. Alhamdulillah. Ya, Coach Wulan, senang sekali melihat Coach Wulan sudah aktif kembali. Kita sama-sama kemarin diberi nikmat sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istirahat. Alhamdulillah kita sudah sehat dan teman-teman juga harus jaga kesehatan karena penting sekali di masa pandemi ini untuk kita bisa jaga protokol kesehatan kita dengan ketat supaya kita juga selalu sehat sehingga bisa terus membantu UMKM kita. Nah, ya acara ini sangat bagus mentor UMKM dan kita di OKOC ini SR Academy adalah penggerak aktif yang sekali ya di OKOC dan menjalankan kurikulum kami, kurikulum top 7 tahap OKOC menuju Prima. Nah, tahapannya itu adalah yang pertama pendaftaran, jadi UMKM didaftarkan di para penggerak ya, di SR UMKM, kemudian yang kedua diberi pelatihan. Nah, diberikan pelatihan ini SR Academy banyak sekali materinya, kurikulumnya, sehingga teman-teman mentor yang mengikuti hari ini sedang dilatih, sedang di training of trainer. Nantinya akan memberikan pelatihan ini kepada para UMKM-nya atau wirausaha dampingannya. Nah, tahap ketiga adalah tahapan pendampingan. Nah, tahapan pendampingan ini adalah tahapan yang nantinya teman-teman mentor lah yang mendampingi para UMKM kita. UMKM kita itu membutuhkan para mentor. Nah, makanya penting sekali training of trainer ini supaya teman-teman menjadi mentor yang tersertifikasi, sudah dibekali, sudah di training sehingga mempunyai kemampuan, mumpuni dan apa yang dibutuhkan oleh UMKM kita untuk bisa didampingi usahanya. Nomor keempat adalah perizinan. Kita bantu akses perizinannya. Sekarang yang dibutuhkan mereka adalah yang minimal mereka bisa kita bantu untuk izin usaha mikro dan kecil dan juga mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Banyak sekali nanti bantuan insentif dari pemerintah dalam pandemi ini, khususnya buat mereka yang sudah mempunyai izin usaha mikro dan kecil dan juga NIB. Nah, ini teman-teman mentor harus mengetahui hal ini. Nomor kelima adalah tahapan pemasaran. Nah, hari ini akan ada Pak Jainal Arifin yang akan memberikan materi tentang pemasaran via WA. Nah, ini bagus sekali karena tahapan pemasaran inilah yang dibutuhkan UMKM kita. Kita bertransformasi, mau tidak mau bertransformasi ke digital. Ya, UMKM sekarang mereka sangat senang bisa mendapatkan penghasilan mereka dari pemasaran melalui internet. Dan Pak Menteri Teten waktu itu menyampaikan kepada kita semua bahwa 70% UMKM kita itu menggantungkan mata pencahariannya melalui digital, melalui online. Ya. Dan sekarang di masa PPKM darurat juga masyarakat sekarang banyak belanja melalui online ya karena tidak bisa kemana-mana. Dan paling mudah, yang paling banyak diakses adalah melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp. Pemerintah pun sekarang menggunakan WhatsApp ya. Contoh Kementerian Kesehatan ya memberikan konsultasi gratis bagi UMKM bagi masyarakat yang terkena COVID itu karena melalui informasi di WA, disebar di WA, diberikan link ke 11
aplikasi online. Nah, kemudian nanti juga mengambil obat secara gratisnya melalui WhatsApp juga, di WhatsApp-nya Kimia Farma. Nanti akhirnya mendapatkan. Nah, semuanya sekarang tergantung dengan WhatsApp platform. Nah, makanya penting sekali hari ini pelatihan oleh Pak Zainal Arifin, perlu teman-teman ikuti karena sebagian besar platform yang paling banyak digunakan saat ini adalah platform WhatsApp. Nah, kemudian nanti ada sosial media lainnya, ada Instagram, ada Facebook, kemudian juga ada marketplace lainnya. Nah, ini harus dipelajari oleh kita semua sebagai mentor, kemudian menjadikan platform-platform tersebut menjadikan platform andalan buat para UMKM kita, supaya mereka mendapatkan penghasilannya, mata pencariannya itu melalui digital. Kita alihkan mereka bertransformasi digital. Sekarang ini baru 15 juta UMKM yang bertransformasi ke digital. UMKM kita ada 64 juta orang. Nah, masih jauh dari setengahnya. Ya, masih jauh dari setengahnya. Jadi, tugas kita semua nih, teman-teman, dari HR Academy, saya lihat lengkap sekali dari HR berbagai daerah nih, sudah lebih dari 76 bergabung. Nah, ini tugas kita untuk menggandeng, mendampingi UMKM kita untuk bertransformasi digital. Minimal di WhatsApp, ya, karena WhatsApp lah yang paling banyak dipakai. Nah, kemudian nomor 6 adalah tahapan pelaporan keuangan. Nah, di Geber UMKM ini, program mentor UMKM tentu juga ada pelatihan untuk pencatatan keuangan. Ya, terus ikuti program ini sehingga teman-teman menjadi mentor yang sangat dibutuhkan UMKM kita. Dan yang ketujuh adalah tahapan akses permodalan. Nah, nanti tahapan akses permodalan inilah kita akan memperkenalkan vendor-vendor ataupun mitra-mitra kita yang berbasis akses pembiayaan, seperti ada perbankan, ada non-bank, ada lembaga keuangan syariah, dan lain-lain. Nah, itu 7 tahap yang dijalankan di OKOC dan juga dijalankan oleh HR Academy. Nah, teman-teman perlu tahu kenapa teman-teman UMKM itu sangat membutuhkan kita sebagai mentor. Ya. Kenapa mereka harus mendapatkan pendampingan? Nah, pertama mereka akan mendapatkan pembelajaran nyata, pembelajaran yang real dari para mentor. Karena para mentor ini adalah mereka yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai pengalaman di bisnis yang sesuai dengan mereka ikuti. Ya, misalnya mereka membutuhkan mentor di bidang UMKM kuliner. Nah, para mentor ini adalah para pelaku usaha di bidang kuliner. Nantinya mereka akan mendapatkan pembelajaran nyata dari para mentor. Jadi teman-teman mentor harus memberikan pelajaran, membagikan pengalamannya kepada mereka, supaya mereka tidak mengalami hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisnisnya bisa lebih cepat lagi. Ya, tidak mengalami kerugian yang dulu pernah kita alami. Jadi apa yang kita akan sampaikan adalah satu pembelajaran yang real, yang nyata. Yang kedua adalah memungkinkan para UMKM kita atau wirausaha dampingan kita bisa lebih sukses, lebih besar lagi. Ya, justru mereka akan lebih sukses daripada kita. Ya, nggak apa-apa. Jadi para mentor harus legowo, harus ikhlas kerjanya, sehingga kita bantu orang lain dulu sukses, baru nanti insya Allah kita akan lebih sukses. Ya, kita akan lebih bangga, lebih senang UMKM, wirausaha dampingan kita, mereka lebih sukses daripada kita. Tapi nantinya kita akan lebih sukses. Jadi Allah bilang udah memberikan janji tuh, kalau kita bantu orang lain, kita akan dibantu juga. Ya, itu. Yang penting kita bantu dulu orang lain, insya Allah kita sendiri akan bisa dibantu oleh Allah. Yang ketiga adalah memperluas jaringan. Adanya mentor, itu tujuannya adalah supaya para dampingan atau UMKM binaan kita itu memperluas jaringannya. Ya, gara-gara kita, dia bisa kita perkenalkan jaringan lebih luas lagi, pemasaran lebih luas lagi, sehingga mereka senang adanya mentor, jaringan bisnis mereka bisa lebih besar lagi. Ini yang diharapkan oleh mereka. Kemudian saya berharap mereka yang ikut UMKM program mentor ini mereka akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Mereka lebih pede lagi, ya, karena ada pelatihnya. Pelatihnya itu kita semua nih, mentornya. Yang selalu kalau kita mau juara renang pasti harus ada pelatih renangnya, ya, kayak
sepak bola, mau jadi juara sepak bola harus ada pelatihnya. Pelatih yang selalu mengingatkan, selalu menepuk bahu kita, mengingatkan. Nah, ini yang dibutuhkan mereka, sehingga mereka akan meningkat kepercayaan diri mereka. Ini yang dibutuhkan. Jadi teman-teman, tujuannya menjadi mentor harus mempunyai dampak positif buat mereka, dampak positif yang kuat sehingga mereka menjadi lebih pede, lebih percaya diri lagi. Kemudian mereka harus kita bantu, yang tadi Coach Wulan sudah sampaikan, di tengah pandemi ini mereka itu harus bisa bertahan. Ya, kita bantu mereka supaya bisa bertahan di pandemi ini. Karena apa? Karena di pandemi ini mereka sangat tergantung dengan mentor. Ya, mentorlah yang akan membuat mereka bisa bertahan. Mentorlah yang akan selalu mengingatkan mereka untuk bangkit. Ya, mereka jangan menyerah, biar mereka tidak akhirnya menyerahkan keadaan saat ini dan lain-lain. Nah, kita bangkitkan mereka supaya mereka bisa bertahan. Nah, sekarang di masa pandemi ini ya paling penting adalah bisa bertahan ya, dan kemudian nanti bisa bangkit. Nah, kemudian nanti para mentor akan memberikan dukungan-dukungan yang lainnya, dukungan tambahan lainnya ya, seperti dukungan tambahan untuk bisa membantu tadi perizinan, membantu merapikan laporan keuangannya, dan hingga akses permodalan yang dibutuhkan nanti. Nah, itu apa yang diharapkan oleh para dampingan kita. Nah, kita sebagai mentor dapat apa? Nah, kita sebagai mentor insya Allah akan dapat banyak pahalanya, ya, pahala, dan tentu yang tadi kita bilang bahwa kita bantu dulu orang lain, insya Allah kita akan besar juga, kita akan bisa lebih sukses lagi bisnis kita. Jadi teman-teman juga tetap menjalankan bisnisnya akan lebih besar lagi, sehingga juga akan, karena kalau kita menjadi mentor, kita mau tidak mau harus terus belajar, ya, ikut program Geber UMKM ini tujuannya untuk menambah ilmu kita, menambah kemampuan kita, kapasitas kita, sehingga kita bisa terus belajar menerus. Ya, ternyata ada masalah di mentor, di program mentorship kita, ya, UMKM-nya membutuhkan ini itu ya, masalah keuangan misalnya, atau masalah dengan pemasaran. Nah, kita belajar dulu, ya, malah kita menggali dulu di ilmunya, kemudian kita terapkan kepada UMKM dampingan kita. Jadi kita terus belajar. Nah, dengan terus kita belajar, kita bisa mengembangkan diri, kemudian bisa tujuannya membesarkan usaha kita sendiri juga. Nah, itu teman-teman terus semangat di era pandemi ini, sangat dibutuhkan para mentor. Jadi teman-teman sangat dibutuhkan, dan teman-teman menjadi orang yang sangat memberikan manfaat buat orang lain. Dan inilah akhirnya kita menjadi orang yang benar-benar memberikan manfaat buat banyak orang. Itu dari saya, Coach Wulan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ada 80 nih mentor yang siap membantu UMKM kita naik kelas. Ya, selamat buat teman-teman semua. Terus belajar dan kita untuk membantu Indonesia bangkit kembali. Terima kasih, dari saya itu aja. Sukses semuanya, sehat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Im, terima kasih. Ya, sama-sama Coach Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iim tadi. Sudah keren banget ya informasi-informasinya, yang mana bisa kita jadikan untuk motivasi ya, dari percikan-percikan kata-kata penyemangat itu bisa menjadi api motivasi untuk para calon mentor di sini menggapai tujuannya untuk membantu para pengusaha UMKM di daerahnya masing-masing. Terima kasih banyak atas kata-kata penyemangatnya dan juga kehadirannya Pak Iim. Kami sangat hargai hal tersebut. Nah, untuk itu kita langsung nih dengarkan seperti tadi katanya Pak Iim, untuk bisa membantu para pengusaha UMKM yang baru 15 juta dari 64 juta baru bertransformasi ke digital. Nah, sekarang kita bisa dengarkan dari Bapak Zainal Arifin selaku praktisi dan juga akademisi pemasaran di HR UMKM Naik Kelas dan juga Yespreneur, yang mana akan memberikan pengetahuannya dan juga ilmu-ilmunya untuk bisa para pengusaha UMKM ini bisa memasarkan produknya
di Facebook atau Instagram seperti yang tadi Pak Im juga sudah bilang. Tapi untuk sekarang kita dengarkan dulu materinya untuk mengenai pemasaran di aplikasi WhatsApp. Nah, untuk itu kepada Bapak Zainal kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek suara dulu nih, jelas ya? Suaranya terdengar tapi agak sedikit bergema Pak, seperti kemarin. Oh gitu? Iya. Tes. Saya cuma pakai satu audio nih. Wah, bergema ya? Bergema ya? Oke, sebentar. Masih ada atau sudah hilang? Masih ada tapi sudah mengecil gemanya Pak. Kecil ya? Tapi terdengar jelas? Insya Allah jelas, bagi saya jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk para guru saya ya. Coach Wulan, alhamdulillah sudah bisa hadir bersama kita. Insya Allah selalu diberi sehat ya, Coach. Biar bisa membersamai kita semua, para mentor di sini. Kemudian yang saya hormati Pak Im Nur Samsi ya, ini guru saya dari Ketua Umum OKOC. Terima kasih Pak sudah hadir pada acara kita kali ini. Acara rangkaian dari TOT ya, Training of Trainer, para mentor di HRUMKM dan Yespreneur. Oke, hari ini mudah-mudahan semuanya dalam sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu pandemi ini masih berlangsung ya, dan saat ini pun sampai kita harus kembali dibatasi ya oleh PPKM darurat ya. Dan ini seperti tadi disinggung oleh Coach Wulan, ya mungkin kembali berdampak bagi para pelaku UMKM, ya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di hampir di semua daerah. Tapi kita sebagai pelaku usaha ya, dan juga para mentor, kita harus punya optimis untuk membangun semangat teman-teman kita di berbagai wilayah ya, para pelaku usaha, supaya tetap optimis bahwa keadaan ini tidak akan berlangsung lama ya. Badai pasti berlalu ya, pasti ada peluang di setiap kejadian, di setiap keadaan. Itu harus kita yakinkan kepada diri kita sendiri sebagai mentor, juga kepada para menti kita, para pelaku usaha binaan di hampir semua daerah di Indonesia. Oke, pada hari ini, pada kesempatan ini kita mengambil pembahasan tentang cara optimasi WhatsApp, terutama WhatsApp marketing, untuk usaha teman-teman para pelaku UMKM, karena kita tahu ternyata WhatsApp ini adalah aplikasi yang banyak diinstal oleh orang di Indonesia ya, bahkan di dunia, melebihi YouTube, Instagram, dan Facebook. Nah, kemudian WhatsApp ini adalah aplikasi chat yang terbesar di dunia ya. Dengan jumlah penggunanya ini sudah lebih dari 1,5 miliar dan kemungkinan akan terus bertambah ya. Dan Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data statistik, jadi ada hal yang menarik dari WhatsApp ini, bahwa 1,6 miliar pengguna WhatsApp ini adalah pengguna aktif per bulan di seluruh dunia ya. Ini berdasarkan data. Kemudian ada 133 negara yang menggunakan WhatsApp
sebagai kanal promo utama. Kemudian ada 3 juta perusahaan besar menggunakan WhatsApp, yaitu WhatsApp bisnis. Kemudian ternyata 23 jam per hari orang ini mengakses WhatsApp. Jadi sehari ini kan ada 24 jam. Nah, ternyata 23 jam ya nyaris orang ini mengakses WhatsApp. Ya mungkin itu pun terjadi pada kita semua ya. WhatsApp ini selalu aktif seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kepada materi hari ini yang akan saya bagikan di screen ini. Sebentar. Ini materi pengulangan ya. Sebelumnya kita sudah pernah ada materi ini. Sudah jelas ya? Moderator bisa dipantau? Bapak Ibu sudah bisa lihat ya? Sudah terlihat. Terlihat, oke. Jadi hari ini kita membahas atau mengulang kembali ya bagaimana cara mengoptimasi WhatsApp untuk mendongkrak penjualan. Emang nggak ada suaranya ya Pak Zain? Halo? Ada musiknya nggak sih? Cuma ini aja. Ada videonya Bu ya? Terlihat Ada ya, video. Video jalan. Oke. Ya, jadi pengguna WhatsApp ini ada 2 miliar ya ternyata sudah ya di seluruh dunia ya. Jadi 2 miliar. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan di Indonesia sendiri tadi ada 143 juta pengguna WhatsApp. Nah, ini adalah... Halo? Terdengar jelas ya suara saya? Terdengar, Pak. Oke, lanjut. Nah, jadi ini merupakan angka yang luar biasa. 143 ini adalah pengguna WhatsApp yang aktif. Ya, mungkin ada beberapa yang menggunakan WhatsApp-nya lebih dari satu ya, kemungkinan terjadi seperti itu. Kalau toh dari 143 ini ternyata adalah pasar yang potensialnya adalah 50%, maka kita masih mendapatkan angka 70 juta. 70 juta orang pengguna WhatsApp aktif. Nah, ini adalah target market ya, pasar yang sangat-sangat luar biasa ya. Yang di situ kita bisa melakukan berbagai transaksi penjualan, menawarkan barang dan jasa dan segala macam usaha ya, dengan target WhatsApp sejumlah 143 juta orang. Terus bagaimana cara mengoptimasi WhatsApp secara sederhana untuk mendongkrak penjualan? Karena kita tahu untuk menggunakan WhatsApp untuk pemasaran ini berarti kita harus mempunyai kontak WhatsApp yang begitu banyak ya, yang harus kita miliki. Nah, sedangkan kalau kita sengaja mencari kontak WhatsApp atau kemungkinan dari perkenalan kita orang per orang ini sangat terbatas tentunya. Dan sudah pasti ini akan memerlukan waktu yang
cukup lama. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, bahwa WhatsApp itu kita pergunakan tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi. Ya, sekarang ada panggilan via WhatsApp ya, atau telepon, tetapi dapat dijadikan juga sebagai alternatif marketing yang sangat jitu. Nah, dengan aplikasi WhatsApp ini, pelaku bisnis akan lebih mudah dalam menawarkan atau mempromosikan produk yang mereka jual. Nah, hal yang paling pertama yang perlu kita ketahui adalah database. Ya, database ini sangat penting karena database di dalam WhatsApp ini adalah kontak yang kita punya dan kita simpan. Di sini kita bisa tahu ya, batas simpan dari akun Google adalah 25.000 kontak ya. Kemudian database itu merupakan tabungan ya. Tabungan itu berarti harus naik gitu. Harus jumlahnya harus bertambah. Jadi tabungan pelanggan yang kita bisa follow up dan kemudian kita olah dari hasil follow up database itu menjadi customer atau pembeli. Apalagi perlu kita ketahui ya, dengan pembatasan PPKM darurat ini yang semuanya dibatasi dan ditekan ya. Misalkan kita sudah punya usaha toko offline ya, di mall ataupun toko-toko biasa, toko offline. Nah, ini dengan kondisi seperti sekarang ini, tentunya Bapak Ibu akan merasakan dampak yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan dibatasi pergerakan orang per orang ini, berarti mobilitasnya pun dibatasi. Termasuk kunjungan ke toko offline kita. Nah, artinya apa? Artinya kembali lagi setelah di awal pandemi dibatasi kunjungannya, kemudian ada PSBB, PPKM mikro yang kemudian sudah bisa dilonggarkan, dan kita menaruh harapan penuh ada kembali ramai pengunjung ke toko-toko offline kita. Tapi akhirnya pada kenyataannya sekarang adalah bahwa ya kembali dibatasi untuk mobilitas dan sudah pasti menekan kunjungan kepada toko offline kita. Nah, artinya kita sudah lebih peduli lagi untuk menggarap customer atau pelanggan kita melalui cara online. Nah, cara online ini salah satunya adalah WhatsApp yang harus kita optimalkan. Nah, database ini bagaimana caranya kita bisa mencari? Nanti Bapak Ibu kita bisa bahas sama-sama pada pertemuan kali ini. Untuk database ini bagaimana permasalahannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan kontak ya. Ya, seperti tadi kita sudah ulas, kontak ini begitu penting. Terus lalu caranya gimana bisa dapetinnya? Nah, kita bisa menggunakan lead magnet ya. Jadi di sini lead magnet ini adalah sesuatu yang ditawarkan cuma-cuma kepada audiens atau calon pelanggan ya. Tujuannya agar audiens atau target pasar market kita mau memberikan informasi kontak miliknya ya. Nah ini cara seperti ini bisa kita combine dengan media sosial kita yang lain, misalkan di Instagram atau di Facebook ya. Nah, kita bisa menggunakan lead magnet supaya orang itu tertarik dan memberikan kontak WhatsApp itu kepada kita ya. Kontak yang dimaksud di sini adalah kontak WhatsApp ya, sudah pasti. Kemudian lead magnet ini sederhananya adalah bentuk barter. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu kepada orang per orang atau kepada target market kita,
Nah, harapannya mereka bisa memberikan nomor kontaknya. Nah, kemudian nomor kontak itu kita simpan, ya. Kita save atau bisa kita kelompokkan ya di dalam grup WhatsApp seperti itu. Yang nanti di dalam grup itu nanti kita bisa melakukan promosi ya, atau memberikan tips atau memberikan informasi ya tentang produk seperti itu. Nah, kemudian lead magnet ini salah satu caranya adalah dengan kita memberikan giveaway. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian lihat di apa ya, Instagram ya, sekarang para selebgram itu sangat sering kita jumpai memberikan giveaway ya, memberikan semacam hadiah cuma-cuma kepada para followernya. Nah, ini harapannya adalah apa? Harapannya adalah mereka bisa mendapatkan kontak, ya, bisa mendapatkan kontak, yang kemudian kontak itu nanti diarahkan ke WhatsApp atau email, ya, kemudian dikelola. Ketika suatu saat kita ingin menggunakan kontak tersebut, nah kita bisa memanfaatkan database yang memang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan memberikan voucher diskon ya. Misalkan Bapak Ibu di sini sudah memiliki usaha penjualan produk atau jasa ya. Nah, Bapak Ibu bisa mulai menggunakan, daya tariknya adalah memberikan voucher diskon ya untuk pembelanjaan, misalkan setiap periode, setiap minggu. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan voucher diskon. Nah, voucher diskonnya nanti bisa disesuaikan dengan produk apa yang kita jual. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memberikan e-book. E-book ini bisa merupakan kumpulan tips praktis, misalkan cara membuat kue, atau kita bisa juga resep-resep masakan ya, ibu-ibu terutama ya, atau bisa juga tips, misalkan sekarang adalah saat pandemi ya, tips untuk kesehatan gitu kan, atau tips untuk bagaimana bisa bertahan di saat pandemi ini, obat-obatan ya, atau tips olahraga dan sebagainya. Nah, ini bisa Bapak Ibu buat dalam bentuk e-book, dan itu dibagikan secara gratis. Dan artinya dibarter ya. Saat kita memberikan e-book itu sudah pasti nanti kita arahkan untuk mengisi kontak ya, kontak WhatsApp, telepon atau email. Nah, biasanya 3 komponen ini ya. Jadi perlu ada nama, kemudian email, terus kontak WhatsApp. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sering melihat atau pernah mengaplikasikan sendiri. Nah, ini tujuannya adalah apa? Tujuannya mereka sedang mengumpulkan data kita untuk menjadi database yang kemudian nanti dikelola. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh-contohnya ya. Bagaimana contoh dari lead magnet ini? Misalkan di sini adalah kita memberikan semacam free trial ya untuk aplikasi Acrobat Pro DC. Nah, ini nanti kan di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nama ya, nama. Kemudian ada email, ya. Kemudian nanti ada kontak WhatsApp juga. Ya, kalau ini terlalu lengkap ini sampai tanggal lahir juga ya. Nah, kalau memang sekiranya diperlukan ya, ini tergantung diperlukan untuk apa database kita. Nah, sekiranya dibutuhkan maka perlu juga ditambahkan hal seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari lead magnet untuk memberikan voucher diskon ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat juga seperti ini ya.
promosi untuk voucher diskon. Nah, ini nanti di sini mesti ada masukkan email ya atau nomor WhatsApp. Nah, ini ada e-book ya, ini gratis dibagikan free untuk 5 orang. Jadi di sini adalah e-book tentang marketing ya, bagaimana meningkatkan brand. Nah, di sini kita temukan, Bapak Ibu bisa lihat ada nama, email ya, nomor telepon atau WhatsApp di sini. Nah, kemudian nanti mereka bisa mendownload e-book yang kita bagikan. Oke, selanjutnya adalah scraping ya. Jadi scraping ini adalah proses ekstraksi data. Kemudian salah satu contohnya adalah mengcopy data kontak dari directory web. Ya, directory web. Nah, ini biasanya dengan menggunakan aplikasi Google Map. Ya, dengan menggunakan aplikasi Google Map. Sini saya coba contohkan ya, coba. Kalau Bapak Ibu bisa sambil dibuka ya Google Map-nya. Ini saya post dulu. Atau dari admin bisa bantu saya buka Google Map yang bisa ditampilkan di sharing. Di share screen ya. Iya, di share screen. Coba buat bisa. Admin bisa tolong di sharekan. Ini waktunya kan lumayan nih, kita bisa pelan-pelan kita coba bedah. Nah, tuh Pak, coba dilihat. Sini ya. Oke, ini kelihatan ya, bisa ya. Nah, coba di map ini telusuri ya Google Map, bisa dilihat. Kita bisa ketik, misalkan di situ, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di share screen di Google Map kita bisa lihat misalkan toko kue, bisa ditulis di situ. Toko kue. Bisa dilihat, nah, tampil ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat begitu banyak toko kue yang ada di sekitar HR Academy. Ya, di Duren Sawit ini banyak toko kue ternyata. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih toko kue yang salah satunya kita bisa pilih di situ. Coba diklik. Ada ya. Nah, di Google Map ini tampil toko kue berikut alamat dan
di situ ada nomor telepon dan WhatsApp ya. Nomor telepon dan WhatsApp. Jangan-jangan punya mentor ini juga nih ya. Mentor HR Academy ya. HR UMKM dan Yespreneur. Nah, di sini ada Nadine Kitchen ya, Cake and Bakery. Sini Bapak Ibu bisa lihat nomor kontaknya ya. Dan nanti itu Bapak Ibu set ya. Ini cara mencari nomor kontak dengan scraping data ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ambil nomor kontaknya dan lakukan berkali-kali ya. Nah, ini cara sederhana ya, ini cara sederhana. Dan ambil nomor kontaknya, kemudian kita save, kita simpen. Dan di toko kue ini apa yang mau kita tawarkan? Ya, di toko kue ini apa yang mau kita tawarkan? Kita bisa tawarkan pembungkus plastik ya untuk pembungkus kue. Kemudian kita bisa tawarkan bahan kue itu sendiri. Kemudian kita bisa tawarkan kue produk kita sendiri, itu bisa, sangat memungkinkan. Ya. Kalau di mentor Yespreneur ini ada Bu Ania ya, buat bolu ya, neka bolu ya. Nah, ini bisa menawarkan ke toko kue produknya, ya, kita tawarkan itu via WhatsApp, ya, via WhatsApp. Nah, kemudian dari berbagai macam toko kue nanti kita bisa masukkan toko kue itu kita kelompokkan. Misalkan dia kuenya bolu atau kuenya semacam kue kering ya. Nah, itu kita bisa kelompokkan. Bahkan Bapak Ibu bisa membuat grup ya, membuat grup WhatsApp tersendiri dari beragam data yang kita dapat. Ini contohnya kue. Bisa juga di sini bisa diketik spare part, Pak. Minta tolong admin ya, bisa diketik di Google Map-nya spare part motor misalnya. Spare part motor. Oke, terus searching dicari. Nah, jadi di daerah Duren Sawit ya, daerah KRA Studio ini banyak yang jualan spare part ya, entah dia bengkel atau hanya toko spare part. Di sini banyak ya, ada Pancajaya Motor, ada macam-macam ya. Nah, untuk Bapak Ibu ya yang berbisnis spare part ya, atau dia kemarin sudah ada training tentang perizinan ya, terus importir ya. Nah, Bapak Ibu coba-coba bisa masukkan import barang spare part gitu, sepeda motor ya. Kalau di daerah Duren Sawit Jakarta Timur itu ada terkenal itu pemain spare part itu Budung ya, Budung Custom Spare Part. Nah, ini awalnya mereka itu berbisnis kecil-kecilan ya, cuma toko kecil. Nah, kemudian jualan online ya. Di situ bisa dicari juga deh, Budung Custom ya, atau Budung Spare Part ya, Budung. BUDUNG ya. Ini dia jualannya online sekarang. Jualan online dan atau custom. Ya, Budung Custom. Ada ya. Atau Budung Segel.
Ini di daerah Kalimalang, dan dia jualan online spare part gitu. Jadi apa itu? Atau Budung Store ya. Budung Cycle. Ya, Pondok Kelapa, Budung Cycle ya. Budung Cycle. Nah, ini dulu dia jual online ya. Jual online dan menjual beragam spare part motor gitu. Ya. Dari mulai spare part motor biasa sampai motor-motor custom ya, membuat spare part sendiri. Nah, ini. Nah, jual helm ya kan, jual lampu-lampu. Nah, ini lampu import ya, dari China kalau salah. Nah, jadi kalau kita punya produk, ya, kita pun bisa bermitra dengan toko-toko yang memang sudah eksis lebih dulu. Dan kita bisa titip jual produk kita. Atau kita bisa juga yang melakukan penjualan secara online. Seperti itu. Oke, cukup. Nah, itu contoh dari scraping ya. Scraping data. Kemudian kita masukkan ke dalam kolam-kolam dalam grup WhatsApp ya. Kemudian nanti kita follow up. Dengan cara di Japri ya. Dengan cara di Japri. Nah, biasanya kalau misalkan untuk mengawali penjualan, nah kita dilarang langsung hard selling ya. Nanti kita dipikirnya adalah spam ya, dilarang spam atau di sini hard selling. Artinya apa? Di sini kita dilarang langsung melakukan penjualan gitu. Kita menawarkan langsung, jadi nggak babi bu lagi, nggak ada kata pengantar lagi, nggak mengenalkan siapa kita, tapi kita langsung hard selling, gitu. Langsung menawarkan barang dengan harapan barang itu bisa laku dan terjual. Nah, itu sangat-sangat dilarang hal seperti itu. Jadi sebaiknya kita lebih dulu memperkenalkan diri, ya, perusahaan kita ya, atau jenis usaha kita, atau menawarkan diri kita sendiri. Kemudian baru setelah itu kita bisa memperkenalkan apa usaha yang kita bisa tawarkan ke pada kontak yang sudah kita dapat. Nah, misalkan kita menawarkan produk ya, kemudian kita menawarkan apa manfaat dari produk yang kita tawarkan. Kemudian ada tidak kebutuhan dari prospek ya atau calon pelanggan itu tentang kebutuhan dari kita. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah join di grup WhatsApp ya. Jadi ini cara sederhana untuk mengoptimalkan WhatsApp sebagai media jualan ya, atau media mempromosikan barang kita. Selanjutnya adalah join di grup WhatsApp. Ya, jadi di grup WhatsApp ini kita bisa
berinteraksi dengan banyak orang. Nah, tapi gimana bisa masuk grup WhatsApp gitu. Sedangkan kita tidak kenal misalkan dengan orang atau target market kita. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini kita bisa coba dengan cara searching di Google ya. Bisa kembali dibuka, dibantu ya admin membuka Google Search. Oke. Nah, Google Search. Itu bisa ketik link grup WhatsApp. Link grup WhatsApp. Nah, ini kan banyak nih. Nah, ini di sini ada ya. Ya Bapak Ibu bisa coba mainkan lagi di apa? Pakai Android juga bisa. Nah, coba diklik satu saja link grup WhatsApp terlengkap misalkan ya. Tapi ya Bapak Ibu nanti filter sendiri ya di grup WhatsApp ini banyak sekali ya. Di sini banyak sekali orang membuat grup WhatsApp. Ada yang untuk bisnis atau sekedar cari pertemanan ya. Nah, ini bisa. Dan ini Bapak Ibu bisa buka di Google, bisa cari sendiri ya. Ya, atau disesuaikan dengan grup WhatsApp-nya apa nanti yang kita mau jual apa. Bisa seperti itu. Coba misalkan grup WhatsApp usaha kuliner gitu misalkan di Google, diketik grup WhatsApp usaha kuliner. Nah, di sini banyak, nanti Bapak Ibu bisa ketik apa aja, grup WhatsApp misalkan usaha jahitan gitu, atau usaha jahit, atau usaha apa gitu. Nah, Ibu bisa langsung klik linknya dan bisa join di grup tersebut. Nah, nanti kita bisa filter ya, kita bisa saring di grup itu yang memang ada yang benar grup WhatsApp untuk usaha atau bisnis. Atau Bapak Ibu bisa cari juga lewat Facebook ya. Kita balik lagi ke Facebook ya, bisa cari juga di Facebook. Mungkin Bapak Ibu sudah punya Facebook semua di sini. Harusnya punya ya, sebagai seorang entrepreneur ya, harus punya sudah mulai melek digital ya. Ada Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Kalau yang mau TikTokan ya, senang nari-nari, joget-joget TikTok itu bisa buat TikTok juga. Ya. Nah, biasanya yang TikTok ini usaha fashion ya. Usaha busana itu banyak sekali saya lihat tuh menggunakan media TikTok untuk promosi produknya. Ya, jadi tidak masalah kita bisa menjual mempergunakan berbagai media sosial ya untuk mulai melakukan usaha secara online. Nah, ini banyak sekali grup WhatsApp ya. Bisa dicoba ya Bapak Ibu, bisa klik dicoba-coba ya. Kemudian nanti masuk grup tersebut. Tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa di grup WhatsApp itu nanti ada aturan tersendiri di tiap masing-masing grup ya. Misalkan ada
jadwal untuk promosi ya atau iklan, nah itu bisa Bapak Ibu saya sarankan harus mengikuti ya dengan aturan di grup WhatsApp tersebut. Oke, kita lanjut. Di kelas dulu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa pakai keywordnya, bisa dicatat ya, chat.whatsapp.com. Nah, ini keyword untuk join di grup WhatsApp. Cari di Google tadi ya. Sengaja saya minta cari dulu. Nah, nanti Bapak Ibu cari ya. Setelah di close tadi, Bapak Ibu cari dengan keyword chat.whatsapp.com. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bisa coba di Android-nya atau di laptop bisa. Oke. Saya rasa untuk optimasi WhatsApp secara sederhana cukup sampai di sini ya. Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan saja ya, masih ada waktu. Kemudian satu lagi saya ingin tambahkan, itu kita bisa melakukan optimasi WhatsApp secara sederhana ya. Kita bisa lakukan sendiri. Nah, terus bagaimana dengan waktunya? Nah, ini waktunya tentu memerlukan waktu yang lama ya, untuk bisa mendapatkan kontak atau kita bisa join di grup WhatsApp tersebut. Atau kemudian baru kita bisa melakukan follow up ya dari kontak yang sudah kita dapat. Nah, ini perlu waktu yang lumayan lama. Nah, kemudian di WhatsApp ini kita bisa melakukan broadcast secara massal ya. Kalau kita sudah tergabung di grup atau nomor kontak yang kita simpan sudah banyak. Nah, kemudian ketika kita bisa melakukan pesan siar ya atau broadcast, maka ini akan mempermudah atau mempercepat pesan promo yang kita sampaikan ke kontak yang sudah kita miliki. Atau kalau mau intens itu lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dengan calon pelanggan ya, kita bisa japri satu persatu ya. Nah, ini udah bisa dipastiin, lama-lama bisa keriting dari kita ya, japri kontak itu satu persatu gitu kan. Nah, misalkan ada 100 nomor ya itu lumayan ya, yang kita bisa japri, kita kirimin pesan itu luar biasa. Nah, untuk bisa mengoptimasi WhatsApp ya secara lebih profesional lagi, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ya. Ada aplikasinya, ada toolsnya. Nah, ini mungkin ketika Bapak Ibu nanti sudah sukses dengan cara WhatsApp yang sederhana yang tadi saya sudah kita pelajari ya sama-sama. Nah, nanti ada cara yang lebih mudah ya. Cara yang lebih mudahnya Bapak Ibu bisa menggunakan tools atau aplikasi ya. Jadi kita bisa follow up atau ngirim pesan ke WhatsApp yang ada database-nya itu dengan secara lebih cepat, lebih singkat, tanpa manual satu persatu ya. Itu nanti ada aplikasinya. Kalau saya pernah tahu dulu pernah coba pakai WBS Pro ya, pakai WBS Pro. Nanti dicari ya, bisa ya Bapak Ibu ya, WBS Pro ya, WB Sierra Pro
sekarang mungkin sudah versi keberapa gitu. Nah, Bapak Ibu bisa coba cari di situ tools untuk optimasi WhatsApp. Dan sudah pasti itu berbayar karena karena nanti sudah lengkap ada fitur-fiturnya ya yang membantu kita untuk menjalankan WhatsApp marketing itu secara profesional ya. Nah, nanti bisa coba dicari juga, Bapak Ibu bisa search di di Google ya, bisa cari ya. Nanti ada banyak beragam fitur di sana. Nanti saya jelasin ini malah kayak jualan toolsnya WhatsApp optimasi ya. Ibu cari sendiri, Bapak Ibu bisa cari sendiri ya. Nanti di situ biasanya ada fitur dia ada save profile WhatsApp ya. Kemudian ada fitur jadi bulk broadcast WhatsApp group ya, bisa menyimpan pesan ke banyak grup. Kemudian ada scrap number berdasarkan keyword ya. Jadi ada scraping number juga. Nah, kemudian kita di sana juga biasanya ada ini juga ada import Google Contact ya. Jadi tadi yang cara-cara sederhana tadi kita sudah pakai ya, gimana cara mendapatkan kontak dari Google. Nah, itu nanti bisa langsung diimport dari Google ke kontak kita ya, itu dengan aplikasi yang profesional. Kemudian nanti ada template pesan juga ya, template pesan teks, jadi kita bisa nyimpen yang kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Jadi di auto save ya, ketika nanti ada kata-kata pesan yang sama persis ya, atau sama yang pernah kita buat, nanti kita bisa bisa pakai lagi seperti itu. Jadi kayak semacam kayak menyimpan ini ya, ada semacam memori ya, untuk menyimpan pesan teks yang sewaktu-waktu bisa kita pergunakan kembali. Ya, kemudian kita bisa ada juga membuat pesan ya yang terjadwal gitu. Jadi misalkan kita mau ngirim hari ini promo, hari Senin kita promonya tentang misalkan kita bisnis kuliner. Hari Senin kita membuat menu apa. Nah, itu nanti Senin depan kalau ada menu seperti itu, kita bisa ulang lagi. Ya, kita bisa jadwalkan. Atau kita bisa membuat jadwal menu dari warung kita buat menu per minggu. Nah, nanti mereka akan kirimkan setiap harinya selama seminggu dengan jadwal yang sudah kita buat. Kemudian juga nanti ada di situ Grab Chat list by label. Jadi kita bisa gunain WhatsApp Business, bisa melakukan Grab Chat dengan berdasarkan tanda ya label yang memang sudah kita buat. Kemudian ada lagi kita bisa menambahkan, kita mau chat dengan kontak yang sudah kita tandai, ya kita bisa melakukan chat langsung. Nah, ini bagian dari kelebihan yang kalau kita nanti bisa menggunakan WhatsApp ini ya, optimasi WhatsApp secara profesional dengan menggunakan tools, dengan menggunakan aplikasi. Mungkin nanti kalau untuk penggunaan WhatsApp profesional, insya Allah nanti kita akan coba buka satu sesi khusus membahas tentang optimasi WhatsApp dengan tools ya. Dan mungkin nanti kita akan bicarakan ya dengan konsulan ya, di sini nanti kita bisa undang memang dari providernya langsung yang bisa, atau syukur-syukur nanti HR Academy dan Desprender bisa bekerja sama ya, berkolaborasi dengan penyedia jasa tersebut yang mungkin
memberikan harga yang spesial untuk member dari Yespreneur dan HR UMKM atau HR Academy, ya. Apalagi buat para mentor dan Bapak Ibu ya yang sudah sangat terlibat ya, dari mulai Yespreneur dan HR Academy, dari mulai Yespreneur dan HR UMKM ini hadir ya. Mungkin nanti bisa kita pertimbangkan untuk memberikan memberikan sharing ilmu ya di satu waktu yang khusus untuk Bapak Ibu semua. Oke, sampai di sini saya rasa cukup. Kita bisa buka sesi tanya jawab ya. Kita bisa. Oke, siap, boleh Pak. Langsung sesi tanya masih jawab. Ada setengah jam lagi. Masih sekarang 15.26. Oke. Insya Allah akan diakhirkan jam 4 aja. Dari Mohon izin bertanya. Wah, mohon maaf dulu Pak, sebentar. Ada yang sudah raise hand nih Pak. Jadi kita diatur dulu. Mulai dari Ibu Nurul dari HRA Surabaya, boleh silakan. Jadi nanti saya panggil dulu ya. Kepada Bu Nurul silakan, sudah raise hand. Yang mau tanya Bapak Ibu di raise hand dulu ya, nanti saya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau saya tanyakan adalah mohon ditunjukkan cara agar kita bisa join di grup. Gimana? Mohon ditunjukkan cara agar kita bisa join di grup. Kan kalau kita tidak kenal grup itu otomatis kita kan tidak bisa masuk grup tersebut kan Pak. Nah, gimana caranya agar kita bisa masuk ke grup itu, gitu pertanyaannya, sehingga kita bisa upload dagangan kita, gitu. Makasih. Betul. Ya, baik. Jadi join di grup ini betul ya. Dari Ibu siapa tadi? Nurul Pak. Nurul Magdania. Bu Nurul ya. Ya. Bu Nurul ya, oke Bu Nurul, terima kasih. Ini langsung saya jawab atau gimana ini, moderator? Langsung dijawab aja Pak. Oke, terima kasih Bu Nurul. Memang kalau join di grup itu, ya harus ini ya, harus kenal dulu dengan yang di grup. Yang pernah saya lakukan ya, dan beberapa teman usaha lakukan juga, kita bisa join di grup dengan mudah itu. Pertama, kita ikut semacam acara ya, semacam webinar ini ya, ikut seminar ya, ikut pelatihan. Nah, itu kita bisa langsung join di grup. Nah, itu otomatis ya. Itu cara yang pertama. Ya, itu otomatis pasti kita bisa join di grup. Apalagi grup Telenya Yespreneur ini saya lihat sampai 700 orang ya, ini banyak nih. Ya kan? Nah, itu join di grup. Dan itu pun udah potensi ya di Telenya Yespreneur itu 700 orang itu pasar gitu. Kita bisa tawarkan apa aja di situ kan. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua adalah dengan kita memanfaatkan link yang tadi saya sudah share ya di Google. Kita bisa search di Google ini dengan keyword yang tadi sudah saya sampaikan ya. Chat WhatsApp.com ya. Pakai keyword itu. Chat.whatsapp.com ya, Pak. Iya. Coba dicoba dulu itu, dan itu nanti keluar banyak ya. Banyak link WhatsApp yang terbuka ya, jadi tidak perlu nanti kita bisa milih ya, kita bisa milih, dan di situ kita bisa langsung
greeting ya, kita bisa berkenalan langsung ya, dan bisa berkenalan. Dan tadi seperti saya sampaikan ya, kita pertama adalah memperkenalkan kita dulu siapa, ya. Kita dulu, kalau kita sudah diterima, nanti kita bisa memperkenalkan usaha ya, atau badan usaha kita, atau usaha atau jasa yang kita tawarkan itu bisa kita perkenalkan. Mungkin salah satunya pertama adalah kita membuat semacam tips ya, cara mengurangi berat badan selama pandemi gitu ya, atau selama PPKM darurat. Nah, kita bisa buat tips. Kita lihat responnya di grup itu ya. Nah, kalau baik ya terus kita teruskan, baru nanti kita setelah beberapa orang sudah memberikan feedback, ada respon, dan berarti kita sudah diterima di grup itu, baru kita melakukan branding dari produk yang akan kita tawarkan. Seperti itu. Ya. Pak, makasih. Halo. Ya Pak, makasih. Bagaimana Ibu? Betul? Iya, nggak dikasih contohnya toh Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Pak, contoh apa nih Bu? Grup WhatsApp-nya. Iya, untuk bisa masuk ke grup WhatsApp itu caranya agar kita bisa masuk ke grup WhatsApp itu. Jadi cara secara langsung gitu Pak, maksud saya. Coba bisa bisa diklik link yang tadi ya, coba admin bisa dibantu. Atau Ibu bisa coba klik di Ibu ya. Nah, coba di chat Sudah Pak. .whatsapp.com. Nah, itu satu di bawah tuh. Diklik. Chat. Nah, di sini banyak. Ada chat. Nah, di situ misalkan ditambahin setelah whatsapp.com, ditambahin misalkan baju anak. Misalkan baju anak, ya, baju anak. Nah, baju anak. Nah, di sini ada grup WhatsApp reseller, ada bisa. Tuh di sini ada yang menawarkan yang mau masuk grup WhatsApp kami ya, kan? Bapak Ibu bisa klik itu. Nanti bisa join di grup WhatsApp-nya. Ada linknya. Coba diklik. Nah, ini ada tautannya Bu, semacam ini. Ya. Oke, Pak. Jadi ada tautannya yang biru ini. Kalau dia keluar warna biru, nah itu tautannya valid ya. Ibu bisa klik di situ. Ibu nanti langsung otomatis masuk ke grup WhatsApp. Iya, paham Pak. Terima kasih. Ya paham. Oke, banyak. Sama-sama. Terima kasih, admin. Oke, gimana, ada pertanyaan lagi?
Tadi ada pertanyaan lagi ya? Oke, selanjutnya ini ada yang raise hand, Bapak Bambang, silakan. Oke, Ya. Pak Bambang. Selamat sore, Coach Zainal. Selamat sore juga, Coach Wulan. Semoga sehat selalu. Coach, saya sudah melakukan WhatsApp marketing. Setiap hari saya menggunakan aplikasi WA Sender. Kita kirim sekitar 750 sampai 2.000 orang menggunakan aplikasi itu. Nah, saya kadang merasa masih kesulitan itu adalah ketika membangun engagement, hubungan dengan ini. Karena saya tadi bisa jadi saya salah karena hard selling ya kan. Saya punya database 12.000, saya tiap hari 700 sampai dengan 2.000. Ternyata ya dampaknya tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Ya ada pembeliannya memang besar, cuma maksud saya sepertinya engagement ini menjadi hal penting gitu, Coach. Kira-kira engagement seperti apa sih yang bisa membuat saya itu tidak masuk di spam dan juga ada report, membangun kedekatan nih dengan calon pelanggan ya supaya customer itu mau melihat istilahnya katalog dari WA bisnis saya begitu. Terima kasih Coach, itu saja. Matur nuwun. Oke Pak, sami-sami Pak. Pak Bambang dari mana nih Pak? Jawa Timur, Jawa Tengah Pak? Oh, saya dari Jogja Pak, dari Jogja. Oh Jogja. Pak, ya. Kalau boleh tahu ini bisnisnya apa Pak? Usahanya Pak? Saya usahanya ada di kuliner sama di jasa pendidikan Pak saya. Jadi saya membuka kelas-kelas entrepreneur seperti itu Pak. Jadi saya belajar dulu tentang Canva, saya belajar dulu bagaimana tentang istilahnya video marketing, fitmogram, saya belajar banyak hal. Sehingga ketika saya mendapatkan banyak amunisi, rencananya sih ingin membuka kelas entrepreneur. Kemarin sudah bisa dilakukan. Jadi setiap satu angkatan itu ya saya bersyukur sih kita melatih tiga kali sampai dengan 5 kali. Saya nggak meminta bayaran mahal Pak. Sebenarnya saya cuma memberikan yang penting untuk mereka konsumsi. Tetapi kok setelah kita berikan pelatihan itu, pinginnya banyak paket lengkap Pak Bambang. Saya pinginnya paket lengkap. Saya pingin bagaimana membuat logo, bagaimana membuat video marketing dan paket lengkap. Akhirnya dari yang tadinya cuma-cuma mereka mau Pak berbayar. Nah, maksud saya yang saat pandemi ini kan saya nggak bisa, maka saya melakukannya semuanya kan online, sehingga saya lakukan ini dengan WhatsApp marketing, Pak. Gitu. Saya juga ada 3 bisnis sih, Pak, yang saya lakukan. Rata-rata di jasa pendidikan. Begitu, Pak. Terima kasih. Iya, iya. Nah, ini menarik sekali ya, ini Pak Bambang ya. Ini kalau bisa nih mentor-mentor yang lain catat nomornya Pak Bambang nih. Beliau punya 12.000 database. Ini luar biasa ya. Karena database itu kan tabungan ya. Nah, berarti Pak Bambang tabungannya banyak. Harus dipepet ya. Dengan 12.000 ini kita bisa menjual produk apa saja. Terutama yang di daerah Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah. Coba bisa mendekati Pak Bambang. Jadi gini Pak Bambang, untuk masalah Bapak itu kan tadi mungkin di greeting, di hard selling ya. Jadi pada saat kita sudah rutin ya menawarkan apalagi setiap hari 700 kontak ya dari database yang kita punya. Nah, kalau untuk produk berarti jasa ya Pak Bambang, ini jasa ya. Nah, ini rasanya sebaiknya kita bisa main di konten-konten, kita buat konten dulu yang menarik. Di mana misalkan kita buat video singkat ya.
Jadi dari video singkat itu mungkin bisa menjelaskan apa yang menjadi keunggulan dari jasa yang kita tawarkan. Ya. Kalau sekarang kan banyak sekali yang menawarkan jasa membuat konten, ya pelatihan Canva, ya kan. Nah ini kan tentu kita bersaing juga di situ, ya bersaing secara mungkin sekarang kalau saya pun pernah ikut ya di pelatihan tersebut. Jadi kadang-kadang pelatihan ini untuk aplikasi di usahanya ini kadang-kadang terlalu ini ya pembahasannya terlalu umum. Jadi untuk lebih aplikatif di tiap usaha yang dijalankan oleh orang yang menggunakan jasa kita gitu, jasanya Pak Bambang ya dalam hal ini. Nah itu Pak Bambang bisa buat video-video singkat. Coba misalkan satu aja, kita mau mengangkat tentang usaha kuliner misalkan, kita bisa buat gimana sih satu video tentang bagaimana membuat foto produk yang bagus. Nah, ya kan? Nah kita lihat dulu dari situ kalau ternyata minat dari foto produk itu banyak, nah Bapak buat kelas foto produk, ya. Buat kelas foto produk. Nah, kita bisa menggait juga orang yang expert di foto produk gitu. Jangan kitanya lagi nongol, Pak. Kalau kitanya lagi nongol nanti loh. Ini Pak Bambang lagi yang ininya kan gurunya gitu atau pelatihnya Pak Bambang lagi. Sebagai kita coba gait atau kita kolaborasi dengan orang yang sudah menekuni foto produk itu. Kita coba itu. Atau kita mau membahas tentang membahas tentang dari sisi usahanya misalkan. Atau kita membuat tentang training ya, perizinan usaha ya kayak misalkan yang dilakukan oleh HRUMKM juga tuh ya sebenarnya. Nah itu kita buat video singkatnya, mengundang juga orang-orang yang memang bisa lebih mengena di bidang tersebut. Mungkin seperti itu. Kalau kita langsung kita share 700 kontak, tapi kita langsung hard selling itu, menawarkan saya bisa membuat ini, saya bisa membuat itu gitu kan. Nah ini saya rasa orang tuh akan lebih selektif lagi, apalagi di saat sekarang seperti ini ya. Justru dia pengen, ini ada tampilan yang sudah ditampilkan lewat video singkat. Nah itu bisa diupload di Instagram atau Facebook. Nanti Bapak bisa memberikan link langsung ke kontak Bapak. Atau bisa kalau Bapak sudah punya website langsung ke website. Nah bisa melakukan hal seperti itu. Gimana Bapak Bambang? Ya pasti prinsip dari optimasi WhatsApp ini ya, atau optimasi yang lainnya juga ya, IG atau YouTube. Sudah, saya menggunakan landing page, sudah. Oh sudah ya, ini sudah luar biasa ini, sudah digital marketing banget ini, ya kan? Iya, saya menggunakan landing page ya. Gua bisnis saya menggunakan itu. Ini sudah lebih dari cukup ini dari materi yang kita sampaikan hari ini. Gitu. Tinggal berarti kita sudah harus meninggalkan hard selling, lebih kepada soft selling. Seperti itu. Ya, sepakat coach ya. Jadi yang soft sellingnya ini yang masih harus banyak belajar ya. Iya, Bang. Mungkin nanti kita bisa sharing di grup Pak untuk membahas soft selling ya. Siap coach ya. Oke. Thank you Pak Bambang. Terima kasih Pak. Salam sehat. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih coach ya. Oke, keren banget tadi Pak Bambang. Untuk yang raise hand sepertinya tidak ada lagi, tapi di chat ada beberapa pertanyaan nih Pak, saya bacakan ya Pak. Oke, boleh. Dari
HRA Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Zain, saya Suci dari Sidoarjo, izin bertanya. Umumnya orang tidak suka di BC, broadcast ya, dan gak suka dijualin. Lalu bagaimana cara kita memasarkan produk tanpa membuat calon customer enek karena kebanyakan menerima BC? Mohon pencerahannya. Nanti silakan Pak dijawab. Iya, ya memang begitu ya kalau untuk di WhatsApp ini ya karena berinteraksi langsung ya, sangat personal ke nomor kontak orang tersebut ya. Nah kemudian kita kembali lagi, kalau kita sendiri kan, saya pribadi ya kalau di broadcast itu udah, aduh ini kan dia lagi gitu kan broadcastnya misalkan tentang asuransi atau apa gitu kan, ya kan sering di broadcast. Nah ini artinya apa? Artinya kembali lagi kalau dia broadcast dan menawarkan produk langsung itu adalah hard selling ya. Itu hard selling yang harus kita tinggalin. Bahkan kalau kita broadcast secara terus-menerus ya, itu nanti kita udah semacam teror ya, bukan spam lagi tapi teror. Nah ini sebaiknya dihindari ya, sebaiknya dihindari. Nah caranya seperti apa? Caranya pertama tadi sudah kita bahas. Kita mengirimkan tips ya, tips yang lagi in apa, yang lagi tren apa, yang lagi trending apa tips saat itu. Misalkan kalau lagi musim hujan banjir, ya kita kirim tips gimana caranya menghindari berkendara di saat banjir, kan? Nah nanti kita menawarkan produk apa? Produknya jas hujan, misalkan sepatu boot itu sangat berkaitan. Nah kita bisa melakukan mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Atau sekarang ya lagi zamannya misalkan harus pakai masker, ya kan, terus kan kemudian orang itu ngap ya misalkan. Nah sekarang ada misalkan dibuat selain hand sanitizer ya, mungkin ada yang bisa disemprot di masker yang bikin aroma segar gitu, ada nggak produk seperti itu? Kalau nggak ada, segera dipikirkan, kita buat, gitu kan. Nah, berarti artinya apa? Dia aware ya. Dia aware dulu dengan keadaan orang. Dia aware dulu ada kepedulian dengan permasalahan yang dihadapi sama kebanyakan orang. Nah, nanti kalau seperti itu kan bukan hanya dibaca, mungkin dia share, gitu, ya. Jadi broadcast-nya itu bukan hanya dibaca, ya, tapi dia kemungkinan dia share. Ketika dia share, maka link kita pun akan tersebar kemana-mana. Nah, itu nanti sudah masuk lagi ke bagian dari strategi marketing lagi, ya. Artinya apa? Artinya ya bisa menjadi pesan berantai atau promosi yang cuma-cuma, nggak perlu kita bayar promosi, tapi di-share sama orang banyak, ya. Jadi link produk kita seperti itu. Jadi orang lebih tahu tentang produk yang kita jual. Jadi orang lebih merasa terbantu dengan broadcast-an kita ya. Kalau broadcast-an ini kembali lagi nawarin barang lagi, loh kita nggak butuh barang itu misalkan. Akhirnya orang jadi merasa terganggu. Mungkin jawaban saya seperti itu. Kalau kurang puas nanti bisa dijawab di grup ya. Ditanyakan kembali. Boleh, terima kasih jawabannya Pak. Nah, terus, ada yang resen lagi. Tunggu ya, satu pertanyaan lagi dari chat, nanti ke Bapak Eka. Kita lihat di chat itu ada dari HRA Tasikmalaya, Ibu Anissa. Assalamualaikum Pak Zain, salam sungkem Pak, saya Anissa dari Tasik. Mohon izin bertanya, bagaimana kalau WhatsApp bisnis via desktop, apakah ada tools khusus atau bisa pakai Office yang ada di laptop saja, Pak? Silakan dijawab. Oke. Ya, jadi untuk WhatsApp bisnis ya. Nah, WhatsApp bisnis ini kita seringan pakainya di mana dulu gitu ya. Kita pakai di Android, di gadget, atau di laptop. Kalau saya sih lebih senang di
di di Android ya, di handphone gitu. Karena apa? Ketika kadang kita kalau misalkan orang usaha itu kan timbul ide di mana-mana gitu. Saat kita nggak pegang laptop kan, kita punya handphone ya kan. Ya, paling permasalahan dari laptop itu handphone itu kan kecil gitu dimensinya. Tapi kita bisa pakai tab, ya kan? Supaya bisa lihat gambarnya lebih luas, bisa pakai tab. Nah, terus kalau misalkan pakai laptop, ya nanti kita mobilitasnya ini juga misalkan tidak maksimal, kecuali kita punya ada admin ya yang memang menjalankan WhatsApp bisnis kita bisa di laptop ya. Prinsipnya sih ya sama aja, misalkan di laptop atau di Android seperti itu. Tapi kalau saya lebih prepare lebih banyak di ini ya, di Android ya. Karena misalkan kita bisa ada ide tiba-tiba kita bisa langsung tampil kita share ya, kita buat konten langsung kita share kan. Ya. Berarti kira-kira tidak ada suatu tools khusus ya Pak yang di WhatsApp bisnis yang ada di laptop ya? Tuh kalau untuk toolsnya itu kita misalkan optimasi secara profesional ya. Nanti pakai WBS Pro itu bisa. Oke. Atau kita bisa kalau misalkan sudah misalkan kita sudah ini ya, sudah dari penjualan dari kunjungan ya, atau WhatsApp kita lebih profesional lagi bisa. Gitu. Oke. Mungkin bisa disebutkan beberapa Pak untuk tools bantuannya? Kalau untuk yang ya profesional ya, nanti bisa pakai yang WBS Pro tadi bisa, ya. Itu berbayar. Tapi kita bisa menggunakan itu dengan sekitar 25 fitur yang ada di dalamnya. Gitu. Ini jadi iklan nih. Itu berarti untuk di desktop ya Pak? Kalau penggunaan untuk yang di Android kurang lebih hampir sama. Oke, berarti bisa dipakai di laptop dan juga di Android. Iya, bisa. Oke. Ya, seperti itu kira-kira Bu Anissa. Dan Pak Eka sepertinya sama ya pertanyaannya tentang WhatsApp bisnis itu. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Kalau ada yang punya pertanyaan lain, silakan disampaikan. Karena kebetulan masih ada waktu nih, 5 menit. Cukup untuk satu pertanyaan lagi mungkin. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi, boleh silakan dituliskan atau raise hand. Atau untuk WhatsApp bisnis untuk WhatsApp bisnis nanti kita coba bisa ini ya, kita buat kayaknya untuk WhatsApp bisnis lebih lagi ya, lebih banyak persiapan yang bisa kita bahas gitu di sini, kayak menyiapkan konten, terus kita membuat galeri tampilan WhatsApp bisnis gitu. Kayaknya harus ada sesi lagi nanti ini. Ada sesi tambahan ya. Berarti kalau WhatsApp bisnis tuh beda ya sama WhatsApp biasa ya cara kerjanya? Iya, beda ya. Walah. Jadi kita ada gimana meng-create galeri WhatsApp bisnis kita supaya bisa tampilannya menarik, kemudian ada trust dari orang yang melihat WhatsApp bisnis kan. Kayaknya harus kita rencanakan untuk ada satu sesi khusus. Boleh, insya Allah. Karena WhatsApp ini kita membahas tentang WhatsApp yang secara sederhana ya. WhatsApp biasa ya. Untuk WhatsApp biasa. Untuk mentor-mentor menti-menti kita
di daerah ya secara umum. Kalau nanti misalkan ini ya kita coba buat untuk ini ya, untuk WhatsApp bisnis ya secara khusus. Boleh, insya Allah nanti akan bisa dijadwalkan untuk pelatihan selanjutnya ya, yang lebih khusus, lebih mendetail ya Pak nanti ya. Ya, ya. Lebih detail karena UMKM ini kan usaha menengah, kecil dan mikro ya. Nah ini yang mungkin yang menengah ini sudah menggunakan WhatsApp bisnis, cuman ya harus dioptimize. Kalau saran saya ya sudah harus pakai tools, tool yang tadi ya, yang lebih pro. Saran saya ya, mungkin dari nanti lebih lebih luas lagi ya, kemudian jangkauannya bisa lebih maksimal seperti itu. Oke, siap. Insya Allah nanti akan dijadwalkan. Lalu di chat ada feedback nih Pak dari Bu Anissa tadi. Katanya untuk scraping tadi loh Pak, kan kalau pakai Android kan pakai WPS Pro. Kalau desktop apa bisa disubstitusi dengan Office, misalnya Excel gitu. Microsoft Excel berarti mungkinnya nih. Untuk mungkin gini ya. Oke. Untuk scraping data ya berarti ya. Ya sepertinya mungkin pendataan. Scraping data ya maksudnya. Iya, database tadi. Ini kayaknya untuk ini ya, data ya. Oke, saya bisa tangkap. Jadi gini. Mungkin untuk scraping data, ketika kita dapat data ini, nanti kita bisa masukkan ke format Excel, bisa. Sangat bisa. Ya. Dari database yang ada itu misalkan kita buat aja nanti misalkan nama jenis usaha ya, terus nomor telepon, alamat ya, bisa dibuat gitu di format Excel. Nanti tinggal di copy paste aja datanya, masukin ya. Ini buat database bisa pakai Excel gitu. Ini buat metode penyimpanan datanya atau gimana ya? Kalau untuk menyimpan data pakai Excel bisa. Oke, siap. Berarti kira-kira bisa Bu Anissa untuk distribusi dipakai Microsoft Office Excel untuk penyimpanan data. Ya. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan materinya nih untuk WhatsApp. Oke. Baik, mungkin kembali ke saya. Oke, cukup ya. Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum kembali ke saya boleh diberikan kata-kata penutup dulu. Oke. Baik. Terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya cukupkan untuk materi tentang bagaimana mengoptimasi WhatsApp. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa untuk mengoptimasi WhatsApp ini secara sederhana, Bapak Ibu perlu perhatikan untuk memulai percakapan ya, atau greeting pada saat kita melakukan penawaran ya. Sebaiknya dan sangat harus dihindari ya, untuk melakukan hard selling atau langsung melakukan penjualan ya pada saat kita berkaitan dengan kontak ya, apalagi kontak WhatsApp yang baru kita dapatkan ya, apalagi dengan grup WhatsApp. Sebaiknya dan sangat kita sarankan tidak menggunakan cara-cara hard selling. Lebih baik kita memperkenalkan diri dulu, kemudian baru kita memperkenalkan manfaat dari produk atau jasa yang kita tawarkan, yang kita jual. Baru setelah itu baru kita bisa melakukan penjualan secara personal ya, secara personal, tidak dilakukan di grup. Oke, saya rasa cukup. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, para mentor semua.
Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker dan lebih peduli untuk menjaga kesehatan supaya bisa mempercepat pandemi ini segera berakhir dan kita bisa lebih leluasa untuk melakukan usaha. Oke. Terima kasih dari saya. Salam sehat, tetap semangat. Salam Yespreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Zainal atas pemaparan materinya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman calon mentor yang ada di sini. Alhamdulillah ya, telah kita dengarkan semuanya bahwa tadi telah dijelaskan kalau pemasaran di WA itu seperti apa dan optimasinya seperti apa. Dan insya Allah seperti yang tadi diminta ya, diusulkan bahwa kami akan bisa berikan sesi lanjutan untuk materi mengenai WhatsApp bisnis ya, karena WhatsApp bisnis itu berbeda dengan WhatsApp biasa. Nah, di hari ini untuk susulan Geber UMKM, Mentor UMKM Program series ke-1 part 1, alhamdulillah telah selesai. Absensi seperti biasa sudah diberikan di chat Zoom di bawah. Jangan lupa untuk absensi, karena untuk mengambil sertifikat nanti akan dilihat absensinya sekali lagi, jadi jangan lupa untuk mengisikan absensinya. Hari ini telah selesai, alhamdulillah, untuk materi yang pertama dari 4 hari susulan. Jangan patah semangat, tetap semangat untuk bisa menjadi calon mentor dan membantu para pengusaha UMKM yang ada di Indonesia. Untuk para calon mentor di sini, tetap istiqomah untuk mengikuti rangkaian series susulan ini ya, untuk bisa mendapatkan sertifikat di hari graduation nanti. Nah, untuk hari ini, untuk susulan Geber UMKM, Mentor UMKM Program Seri 1 Part 1 bersama Bapak Zainal Arifin dengan materi pemasaran produk menggunakan WhatsApp, alhamdulillah telah selesai. Saya selaku pembawa acara, Hauna Nuha, pamit undur diri, namun sebelum ditutup, seperti biasa, kita akan berfoto bersama. Silakan kepada para teman-teman Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya, karena kita akan foto bareng-bareng dulu. Oke. Nah, udah muncul. Iya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, di halaman berikutnya, ini ada 4 halaman. Siap. Silakan dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini telah selesai. Saya Hauna Nuha selaku pembawa acara dari susulan Geber UMKM, Mentor UMKM Program Seri 1 Part 1. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu kembali di seri 1 Part 2 dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tahu kondisi saat ini di Indonesia ini, kalau bicara ekonomi, maka kita punya sebuah kondisi yang kita bilang sebetulnya adalah resesi.
Garda ini nanti ada yang menjadi di barisan terdepan sebagai perintis, seperti yang benar kata Pak Nur yang tadi sampaikan, tanpa usaha kita bertransformasi dari informal ke formal, itu kita akan sia-sia dalam rangka mendampinginya. Saya juga ingin memberi pengantar aja nih pada materi saat ini. Untuk selanjutnya kita akan lebih detail lagi. Saya sih berharap ada banyak yang tertarik untuk bisa belajar tentang branding. Jadi usaha yang bisa bertahan di tengah situasi sekarang ini adalah usaha yang bisa mengikuti perubahan. Nah, untuk simbolis peresmian nih Pak Edi, silakan dipencet tombol yang ada di sini nih. Gitu. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya pencet tombolnya ya. Oke, ya. Alhamdulillah sudah diresmikan dengan ini HRWMK naik kelas. Untuk kedepannya insya Allah dengan ucapan bismillah seperti yang tadi sudah dibilang oleh Pak Edi, semoga dapat mencapai semua harapan-harapan ya, dan bisa memajukan UMKM di Indonesia ke depannya. Nanti akan mengikuti pelatihan mentornya secara serius ya. Hari ini bukannya nggak serius, hari ini serius juga, karena hari ini akan dikukuhkan oleh Bapak Vicky Satari selaku staf khusus dari Kementerian Koperasi. Baik, sekali lagi bicara terkait dengan keberadaan mentor pendamping ini penting. Kalau bahasa saya ini ibaratin ini menjadi pejuang kemerdekaan. Harapannya dari aspek legalitas yang pertama itu bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, persoalannya kan soal manajemen UKM-nya. Manajemen itu dua yang terbesar biasanya muncul, manajemen SDM-nya dan manajemen keuangannya. Ya, kenapa kita butuh evaluasi? Karena kita ingin tahu sebenarnya posisi usaha kita itu sampai mana sih? Masalahnya apakah di bawah kita para menti ini yang kita mentoring ini, para pelaku usaha UMKM ini sudah paham belum dengan marketplace? Bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama untuk merapatkan barisan, meneguhkan komitmen, bersemangat. Semoga Allah menyertai semua gerak langkah kita semua, teman-teman semua di lapangan untuk UMKM Indonesia yang lebih hebat, bangkit dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Recording stopped.